Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini adik-adik sehat, bahagia, dan tidak ada yang terkena musibah corona. Ya, sebelum mulai saya ingin memperkenalkan diri dulu, karena kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi bagaimana kalau belum kenal tapi sudah sayang ya. Nama saya Katri Iskandar, lulusan tahun 1990-94 ya, jadi lulus 94. Jurusannya EK 1. Profesi saya saat ini adalah sebagai konsultan pengadaan dan konsultan IT di ADW Consulting. Pendidikan saya terakhir adalah S2 Teknik Industri, tapi saya sekarang mau kuliah lagi. Ternyata tapi keadaan seperti ini jadi gagal deh kuliahnya. Ya, pagi ini saya mendapat tugas dari Bu Kuri untuk membuat video tentang etos kerja. Kalau bicara etos kerja, teorinya banyak, di internet bisa carilah. Jadi saya tidak akan membahas tentang teori etos kerja. Banyak yang bilang etos kerja itu kesungguhan, keseriusan, ya, sampai tuntas kerjaannya, gitu ya, semangat dan lain sebagainya. Saya akan kasih contoh aja sih tentang etos kerja. Salah satunya adalah Bill Gates. Bill Gates itu dari kecil sangat suka sekali terhadap programming. Dia melakukan programming atau sebagai programmer sejak masih duduk di bangku SMA ya. Ketika kuliah, dia bukan kuliah dengan benar, bukan ngikutin kelas kuliah, tapi melakukan coding terus dari pagi sampai pagi atau dari malam sampai malam. Bahkan si Bill Gates di kampusnya atau kuliahnya sampai drop out gitu ya. Ya, itu dilakukan karena dia sangat mencintai programming, mencintai profesi sebagai programmer. Ya, dengan kesungguhan dia, dengan begadang-begadang sejak waktu masih di bangku kuliah, dan hasilnya sekarang kita bisa lihat Bill Gates sebagai salah seorang terkaya di dunia. Lalu yang kedua yang ingin saya berikan contoh tentang etos kerja adalah Anthony Ginting. Kita tahu semua siapa Anthony Ginting sebagai atlet bulu tangkis papan atas saat ini. Anthony Ginting ini dari kecil juga sangat menyukai badminton ya. Dari main di depan rumah, main di belakang rumah, main di jalanan, dan akhirnya dia masuk klub badminton. Ya, sejak situlah, dari klub badminton lah prestasi Anthony Ginting mulai menanjak dari junior, dari amatir sampai dengan sekarang peringkat dunia. Kita semua tahu untuk menjadi atlet tidak mudah. Latihan yang berhari-hari, berjam-jam dilakukan dan bertahun-tahun. Nah, kenapa Anthony Ginting tetap giat berlatih berhari-hari, berjam-jam selama bertahun-tahun? Karena dia menyukai bermain sebagai seorang atlet badminton. Ya, tadilah contoh dari dua orang sukses karena mereka mempraktekkan semangat etos kerja yang sangat tinggi.
selain dua tokoh tersebut masih banyak tokoh-tokoh lain juga yang sukses karena etos kerja mereka. Nah, sekarang kita akan coba melihat ke diri sendiri ya. Saya ngambil contoh nih, misalnya adik-adik kan sekarang lagi sekolah, walaupun sebentar lagi PKL ya. Contoh pertama nih, misalnya besok mau ada acara jalan-jalan ke Bali. Pesawatnya jam 5 pagi. Karena pesawat jam 5 pagi, artinya kan harus berangkat dari rumah jam 3 paling lambat. Karena harus berangkat jam 3 pagi, artinya harus bangun jam 2 gitu ya. Nah, biasanya kita kalau ke Bali pasti senang ya, karena pasti udah kebayang tuh pantainya, puranya gitu ya, Kute dan lain sebagainya. Pasti kita semangat karena kita harus bangun jam 2 pagi. Biasa kita berusaha untuk menepati, entah akan bikin weker supaya bangun jam 2 atau malah nggak tidur supaya nggak terlambat naik pesawat ke Bali. Nah, itulah salah satu contoh atau praktek etos kerja ya. Jadi semangat untuk melakukan sesuatu apapun kondisinya, apapun keadaannya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalnya nih, besok kan hari Minggu, terus adik-adik ada les jam 7 pagi. Nah, sudah hari Minggu, ada les pula gitu ya. Nah, biasanya kita tuh males banget Minggu bangun pagi gitu ya. Kalau les jam 7, artinya berangkat jam 6, artinya bangun dari jam 5. Ya, biasanya sehari sebelumnya kalau kita tahu besok ada acara les jam 7, apalagi hari Minggu, kita pasti biasa berpikir nih, bagaimana mencari cara supaya kesiangan lah, mencari cara supaya nggak berangkat, karena malas itu ya. Jadi karena malas kita akan mencari 1001 alasan untuk tidak melakukan. Karena malas ya, karena kita tidak menyukai acara hari Minggu jam 7. Ya, itulah dua contoh yang mungkin adik-adik pernah rasakan ya, mengenai etos kerja ini. Kapan kita bisa semangat, kapan kita nggak semangat. Biasanya kondisi itu terjadi karena satu hal, yaitu kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, pasti kita akan mencari 1001 cara agar yang akan kita lakukan itu bisa kita lakukan. Namun kebaliknya, apabila kita tidak mencintai atau mensukai apa yang akan kita lakukan, kita akan mencari 1001 cara atau 1001 alasan untuk tidak melakukan. Ya, jadi mengenai etos kerja ini, jadikanlah etos kerja sebagai prinsip hidup adik-adik, baik dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita memegang prinsip etos kerja yang baik, insya Allah hidup kita akan jadi lebih baik. Oleh sebab itu, ingat kuncinya, love what you do what you love. Oke, terima kasih adik-adik. Silahkan komentar di bawah, boleh like ya. Nanti diskusi bisa di komentar. Stay safe, stay healthy, di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dulu guys.